kita itu akan dibayar kalau kita itu bekerja. Lah kita itu bekerja saja belum, karena kita belum mencintai Allah. Bekerja yang punya nilai di hadapan Allah. Maka seharusnya menjadi keprihatinan kita semuanya kalau sampai di dalam hati kita itu belum muncul rasa cinta kepada Allah. Kalau perlu menangis darah itu, kalau orang tidak ada rasa cinta kepada Allah tadi. Padahal kita sudah dididik setiap saat dalam sholat itu sendiri, berbagai ritualnya, berbagai gerakannya, berbagai bacaannya, itu sebenarnya kan membimbing kita untuk senantiasa taat, mengikuti Rasul, mengikuti kehendak Allah. Ya, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita keluar rumah, masuk rumah, semua ada tuntunannya, ketemu teman, saling mengucapkan salam, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, dan sebagainya, itu semuanya diarahkan ke sana supaya melekat kehendak Allah untuk kita dahulukan itu gitu. Ya. Dalam berpakaiannya, mendahulukan kanan, membersihkan badan, mendahulukan yang kanan, dan sebagainya tadi. Menyisir rambut dan sebagainya, mulai dari bagian yang kanan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya upaya dari agama ini, upaya dari Allah dan Rasulnya untuk mensuasanakan kita itu ya dalam suasana senantiasa dalam suasana penghambaan kita kepada Allah. Bahkan 24 jam dalam sehari sebelum tidur pun kita sudah dituntunkan juga berbagai ritual untuk tidur kan gitu ya. Ya, sampai tidurnya kan gitu. Dan diharapkan tidur pun juga dalam keadaan bahagia, dekat dengan Allah kan gitu. Sehingga ketika mati dipanggil oleh Allah itu juga dalam keadaan iman. Bukan dalam keadaan maksiat, berangkat tidur berbuat maksiat, dalam keadaan marah-marah kepada istri, marah-marah kepada suami, akhirnya singkur-singkuran tidur, tahu-tahu gempa kemudian mati bareng dan sebagainya. Neraka apa surga nih? Pilihan yang mulia ada, tetapi kemudian memilih pilihan yang hina, ya tentu mendapatkan kehinaan. Nah itu betul-betul harus kita sadari untuk dihindari kan gitu toh. Nah teman-teman semuanya gitu ya, sudah sebulan penuh kita ditempa oleh Allah ya dengan pendidikan khusus, training khusus di bulan Ramadan ini, dan sekarang dipersiapkan oleh Allah juga bulan selanjutnya adalah bulan peningkatan ya. Maka kita harus mampu memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan diri ini ya. Jangan kemudian kemarin gagal merencana ini, ya wis ora apa-apa, ora dosa, ora wajib bae kok. Kemarin gagal juga punya rencana ini itu dan sebagainya, ya wis ora apa-apa. Kalau ya wis ora apa-apa terus begitu, Mas tum kita di mana kan itu, kesungguhan kita itu di mana, mujahadah kita di mana kan itu. Ya, padahal keimanan itu indikatornya adalah kesungguhan kita, mujahadah kita di dalam memanfaatkan diri dan harta kita di jalan Allah kan gitu. Dan yang benar hanya seperti itu, yang lain tentu tidak benar gitu. Dibuka lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 itu. Jadi kalau kita punya rencana untuk perbaikan diri gagal, rencana pendidikan gagal, misalnya punya untuk perbaikan diri gagal, ini tuh gagal, terus kemudian kita hanya bersikap serawopo rawajib, serawopo rawajib. Akhirnya kita meremehkan Allah kalau yang terjadi seperti itu kan itu. Karena tidak ada kesungguhan di situ, padahal yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kesungguhannya kan itu. Yang dinilai oleh Allah itu adalah kesungguhannya kan itu. Ayo silakan. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah
mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, sesederhana itu. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Itu. Sesungguhnya yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu. Kemudian keimanannya tidak dikotori dengan keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan itu adalah sifat munafik. Kalau ada keraguan-raguan di dalam hati kita, berarti kita bukan orang beriman. Artinya kita malah munafik. Ya. Nah, wujud dari keraguan-raguan itu adalah dalam bentuk kesungguhan. Wajadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka itu berjihad dengan harta dan jiwanya, amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad, bersungguh-sungguh memanfaatkan hartanya di jalan Allah, tidak hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul bersungguh-sungguh gitu. Ya, begitu juga dengan dirinya di jalan Allah, bersungguh-sungguh gitu loh. Ulaika humus shodiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Hanya seperti itu yang benar, tidak ada yang lain gitu loh. Ya. Jadi kalau sudah punya planning begini, kok kemudian low pro planning tidak jadi, paling tidak sampai, planning gagal dan sebagainya, itu kita perlu mewaspadai hati kita. Betulkah yang ada di dalam hati kita itu adalah iman, atau justru sebenarnya yang ada di dalam hati kita itu adalah kemunafikan? Nah, itu yang perlu kita berantas. Dan itu maka kita manfaatkan momen syawalan ini, momen bulan Syawal, bulan peningkatan ini, ya, untuk menghapuskan keraguan-keraguan tadi, untuk membangun ya kesungguhan, semangat untuk meningkatkan diri, semangat untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas akhlak kita masing-masing, agar setiap saat nanti kalau kita dipanggil itu, kita sedang dalam rangka upaya untuk bersungguh-sungguh betul mencapai kemuliaan akhlak tadi gitu loh. Oh, Allah kan tahu ini sungguh-sungguh untuk membangun akhlak karimah. Allah tahu, Allah ini cuma etok-etokan aja, bolak-balik gagal ya, nyaman-nyaman saja kan gitu. Karena semuanya Allah tahu gitu. Jadi kita itu nanti mati dalam keadaan istiqomah untuk apa? Ngapalin Quran, untuk apa? Misal saja meningkatkan sedekahnya, ya, menjadi orang, menjadikan dirinya dermawan, untuk apa? Oh, memperbaiki ketakwaannya dan sebagainya. Itu proses itu dilihat oleh Allah, karena Allah itu tahu yang sekarang, yang lampau maupun yang akan datang. Orang ini saya matikan dalam keadaan apa, itu Allah tahu betul itu. Kalau kita tidak bisa membohongi Allah seperti sifat-sifat orang munafik itu, tidak bisa. Ya, karena prosesnya semuanya terlacak oleh Allah. Hati kita saja yang tertipu oleh diri kita sendiri. Kalau kemudian kita punya rencana perbaikan gagal, kemudian kita nyaman-nyaman saja, tidak merasa prihatin, tidak punya merasa salah kepada Allah dan sebagainya. Ibaratnya kalau Allah itu manusia atau malaikat yang menilai, memberikan penilaian kepada kita, mencatat amal kita, itu kita gambarkan sebagai manusia, itu kita melakukan PHP kepada mereka, memberi harapan palsu kepada mereka. Kita itu meningkat, akhirnya ngobrol tidak jadi. Kita ini ngobrol tidak jadi lagi. Kita sedekah, batal lagi. Nanti kalau mulai kata gitu, kalau muncul seperti itu kan itu munafik.